Halo, apa kabar jiwa terpilih? Selamat datang kembali di channel Lerich Tarot. Aku harap kamu yang sedang menonton video ini selalu berada dalam lindungan semesta, sehat dan penuh dengan keberkahan. Hari ini aku ditarik kuat oleh energi kolektif untuk menyampaikan sebuah pesan yang sangat mendesak dan penting untukmu. Rahasia besar ini hadir bukan karena kebetulan, melainkan karena jalur hidupmu memang sudah waktunya untuk berubah total dalam 24 jam ke depan. Sebelum kita masuk ke pembacaan energinya secara mendalam, untuk kamu yang baru pertama kali hadir atau yang ingin mendapatkan kejelasan lebih spesifik tentang nasib, asmara, maupun rezekimu, aku punya kabar gembira. Kami sedang mengadakan promo khusus pengguna baru untuk personal reading di website resmi kami. Cukup dengan Rp15.000 saja, kamu sudah bisa menanyakan satu pertanyaan langsung yang paling membuatmu penasaran. Selain itu, masih banyak promo menarik lainnya yang menantimu di sana. Kamu bisa langsung klik link website resmi kami yang sudah aku sematkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Sekarang, mari kita selaraskan energi kita terlebih dahulu. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, dan mari kita lihat apa yang ingin disampaikan semesta untukmu hari ini. Di awal reading ini muncul The Fool, dan ini langsung membuka pesan yang sangat kuat. The Fool adalah kartu tentang awal baru, langkah pertama, keberanian untuk bergerak meskipun semuanya belum jelas. Jadi energi pertama yang datang ke kamu dalam 24 jam ke depan adalah energi pembuka jalan. Ada sesuatu yang seperti memanggil kamu untuk keluar dari pola lama. Bisa berupa cara berpikir, hubungan, kebiasaan, keputusan, atau bahkan rasa takut yang selama ini bikin kamu maju mundur. The Fool juga sering muncul saat seseorang sedang berdiri di ambang perubahan. Kamu mungkin belum punya semua jawaban. Kamu mungkin belum tahu nanti hasilnya seperti apa. Tapi justru disitulah letak pesannya. Hidupmu tidak selalu menunggu kamu merasa siap. Kadang perubahan datang ketika kamu masih ragu, masih bertanya-tanya, masih mencoba memahami kenapa semua terasa berbeda. Dalam 24 jam ke depan, ada kemungkinan kamu mulai melihat tanda bahwa kamu memang sedang diarahkan ke bab baru. Kartu ini juga bicara tentang keberanian yang polos tapi kuat. Bukan nekat tanpa arah, melainkan keberanian yang muncul karena hati kamu sudah terlalu lama menahan sesuatu. Bisa jadi kamu sudah capek pura-pura santai, padahal di dalam kamu tahu ada keputusan yang harus diambil. Bisa juga kamu sudah terlalu sering menunda karena takut salah. The Fool datang untuk bilang bahwa tidak semua langkah harus sempurna dulu baru dijalani. Kadang jalannya baru terbentuk, setelah kamu berani mulai. Lalu setelah itu muncul Six of Pentacles. Ini menarik sekali karena setelah energi awal baru dari The Fool, kartu berikutnya justru bicara soal keseimbangan dalam memberi dan menerima. Dalam hidup kamu ada ketimpangan yang mulai diperlihatkan. Siapa yang terlalu banyak berkorban? Siapa yang lebih banyak diam? Siapa yang menunggu dihargai? Siapa yang selama ini selalu hadir tapi jarang benar-benar diperhatikan? Six of Pentacles menunjukkan bahwa dalam 24 jam ke depan, kamu bisa melihat dengan lebih jelas mana hubungan, kerjasama, atau situasi yang sehat dan mana yang membuat kamu kelelahan secara batin. Bisa jadi selama ini kamu memberi terlalu banyak. Waktu, perhatian, tenaga, pengertian, bahkan kesempatan. Tapi balasannya tidak seimbang. Kartu ini bukan cuma bicara tentang materi. Ini bicara soal nilai dirimu. Soal apakah kamu ditempatkan pada posisi yang layak. Kalau kamu sedang menunggu bantuan, dukungan, jawaban, atau kabar baik, Six of Pentacles juga bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang datang untuk meringankan. Bisa berupa pertolongan, tawaran, komunikasi, atau orang yang tiba-tiba menunjukkan niat baik. Tapi di sisi lain, kartu ini juga mengingatkan, jangan terus bertahan di tempat yang hanya datang saat butuh kamu, lalu hilang saat kamu butuh mereka. Setelah itu, kita masuk ke Three of Pentacles. Nah, ini kartu yang sangat bagus untuk perkembangan. Three of Pentacles bicara soal proses membangun. Ada kerjasama, ada pengakuan, ada sesuatu yang pelan-pelan mulai disusun agar menjadi lebih nyata.
Kalau sebelumnya kamu merasa usahamu belum dilihat, kartu ini memberi sinyal bahwa kemampuanmu mulai terbaca. Orang mulai sadar, kamu bukan orang sembarangan. Kamu punya kualitas, kamu punya nilai. Kamu punya sesuatu yang layak diperhitungkan. Dalam 24 jam ke depan, bisa jadi kamu menerima tanda kecil bahwa jalanmu sedang dibangun. Mungkin belum langsung besar, mungkin belum langsung mengubah semuanya sekaligus. Tapi ada fondasi yang mulai disusun. Buat sebagian dari kamu, ini bisa berkaitan dengan kerja, proyek, relasi profesional, kolaborasi, atau kesempatan belajar sesuatu yang nanti sangat berguna. Buat yang lain, ini bisa berarti kamu mulai bertemu orang yang sevisi, atau setidaknya ada satu obrolan penting yang membuka jalan lebih jauh. Three of Pentacles juga mengingatkan bahwa kamu tidak harus menanggung semuanya sendirian. Kadang kemajuan datang saat kamu mau membuka ruang untuk dukungan, masukan, atau kerja sama yang tepat. Jadi kalau dalam 24 jam ke depan ada ajakan diskusi, ajakan bertemu, atau ada orang yang tiba-tiba menunjukkan minat pada apa yang kamu lakukan, jangan langsung menutup diri. Bisa jadi itu bagian dari perubahan jalur hidup yang sedang dibuka. Lalu kita masuk ke energi yang lebih dalam, yaitu The Hanged Man. Kartu ini sering datang ketika hidup sedang meminta kamu berhenti sebentar. Bukan untuk kalah, tapi untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ada sesuatu yang selama ini kamu anggap macet, tertunda, atau menggantung. Dan ternyata penundaan itu bukan hukuman. Itu ruang jeda agar kamu melihat kebenaran yang sebelumnya tidak kelihatan. The Hanged Man dalam reading ini terasa seperti pesan bahwa rahasia besar yang akan mengubah jalur hidupmu bukan selalu datang dalam bentuk ledakan besar. Kadang ia datang dalam bentuk kesadaran. Dalam bentuk, oh, ternyata selama ini aku salah menilai. Atau, oh, ternyata yang aku kejar bukan yang benar-benar aku butuhkan. Dalam 24 jam ke depan, ada kemungkinan kamu mendapatkan momen hening yang justru sangat penting. Entah lewat firasat, mimpi, percakapan, atau kejadian kecil yang membuat kamu sadar sesuatu. Kalau selama ini kamu merasa hidupmu jalan di tempat, kartu ini bilang jangan buru-buru menganggap semuanya gagal. Bisa jadi kamu sedang diposisikan untuk melihat sesuatu lebih jelas sebelum melangkah. Dan saat penglihatan batin itu terbuka, keputusanmu ke depan akan jauh lebih tepat. Jadi kalau ada keterlambatan, perubahan rencana, atau sesuatu yang tidak berjalan sesuai keinginanmu dalam waktu dekat, jangan langsung panik. Bisa jadi justru itu bentuk perlindungan. Berikutnya muncul Queen of Wands, dan energi ini kuat sekali. Setelah fase ragu, menunggu, dan melihat ulang, sekarang masuk energi kekuatan pribadi. Queen of Wands adalah kartu karisma, keberanian, daya tarik, kepercayaan diri, dan pancaran energi yang susah diabaikan. Ini menandakan bahwa kamu sebenarnya punya kekuatan yang selama ini sempat meredup, tapi sekarang mulai bangkit lagi. Dalam 24 jam ke depan, kamu bisa merasa ada semangat yang muncul lagi, atau orang lain mulai melihat kamu dengan cara yang berbeda. Ada aura kuat dari dirimu yang membuat orang sadar bahwa kamu bukan orang yang bisa diperlakukan sembarangan. Kamu punya pesona, kamu punya pengaruh, dan yang paling penting, kamu mulai kembali percaya pada dirimu sendiri. Queen of Wands juga bisa menunjukkan sosok penting. Bisa kamu sendiri atau seseorang yang masuk membawa pemicu perubahan. Sosok ini tegas, hangat, berani, dan tidak suka energi yang setengah-setengah. Kalau ini adalah dirimu, maka pesan kartunya jelas. Berhenti mengecilkan diri agar diterima orang lain. Kalau ini adalah orang yang hadir ke hidupmu, bisa jadi dia akan memantulkan sesuatu yang membuatmu sadar siapa dirimu sebenarnya. Tetapi setelah energi kuat itu, muncul Eight of Swords. Ini menunjukkan bahwa meskipun peluang, kekuatan, dan jalan baru sudah terbuka, masih ada bagian dalam dirimu yang merasa terikat. Eight of Swords adalah kartu pikiran yang membatasi, ketakutan, keraguan, overthinking. Perasaan seperti terjebak, padahal sebagian besar ikatannya ada di dalam kepala. Jadi rahasia besar dalam reading ini bukan cuma tentang apa yang datang dari luar, tapi juga tentang apa yang harus kamu lepaskan dari dalam.
Bisa jadi kesempatan sudah ada, tapi kamu belum melangkah karena merasa belum cukup baik. Bisa jadi seseorang ingin mendekat, tapi kamu sudah lebih dulu mundur karena takut disakiti. Bisa jadi jalan baru sudah terbuka, tapi kamu masih memegang cerita lama tentang kegagalan, penolakan, atau rasa tidak pantas. Eight of Swords datang untuk menegaskan bahwa penjara paling berat seringkali bukan situasi, melainkan pikiran yang terus mengulang ketakutan lama. Dalam 24 jam ke depan, kamu mungkin akan diuji oleh pikiranmu sendiri. Kamu akan dihadapkan pada dua pilihan. Tetap percaya pada rasa takut, atau mulai percaya bahwa hidupmu memang bisa berubah. Dan disinilah titik belok itu terasa. Karena saat kamu memilih keluar dari pola mental yang selama ini mengurungmu, jalur hidupmu otomatis ikut berubah. Setelah itu muncul Eight of Pentacles. Dan ini sangat penting, karena kartu ini memberi pesan bahwa perubahan besar tidak hanya datang dari nasib baik, tapi juga dari usaha yang konsisten. Eight of Pentacles bicara tentang ketekunan, fokus, memperbaiki kualitas, belajar, dan membangun hasil lewat disiplin. Artinya, semesta memang membuka jalan, tapi kamu juga diminta hadir sepenuhnya dalam proses. Kalau kamu akhir-akhir ini sedang serius membangun sesuatu, kartu ini adalah validasi bahwa apa yang kamu kerjakan tidak sia-sia. Meskipun belum terlihat besar sekarang, hasilnya sedang disusun. Dalam 24 jam ke depan, kamu mungkin merasa terdorong untuk lebih fokus, lebih rapi, lebih niat, atau mulai memperhatikan detail yang sebelumnya kamu abaikan. Itu bagus, karena justru dari detail itulah hasil besar terbentuk. Eight of Pentacles juga bisa menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas hidup yang datang dari kebiasaan kecil. Bukan perubahan instan, tapi perubahan nyata. Jadi kalau kamu merasa jalur hidupmu sedang berubah, jangan bayangkan selalu harus dramatis. Kadang perubahan terbesar justru dimulai dari keputusan sederhana yang diulang dengan sungguh-sungguh. Dari cara kamu mengatur waktu, dari cara kamu menjaga energi, dari cara kamu memilih siapa yang boleh dekat, dari cara kamu bicara pada diri sendiri. Kemudian kita sampai pada Four of Cups. Nah, kartu ini membawa pesan yang cukup emosional. Four of Cups adalah kartu tentang rasa jenuh, kecewa, tertutup, atau tidak benar-benar melihat peluang karena hati masih sibuk dengan hal lain. Bisa jadi ada sesuatu yang ditawarkan ke kamu, tapi kamu belum langsung menyadarinya. Bukan karena itu tidak bagus, tapi karena kamu masih fokus pada rasa kurang, rasa kehilangan, atau ekspektasi yang tidak terpenuhi. Dalam 24 jam ke depan, hati-hati dengan energi ini. Jangan sampai karena kamu terlalu terpaku pada apa yang tidak jadi, kamu malah melewatkan apa yang sebenarnya sedang datang. Four of Cups mengingatkan bahwa kadang jawaban tidak datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Makanya kamu perlu lebih sadar, lebih hadir, dan lebih peka. Karena bisa jadi rahasia besar yang akan mengubah jalur hidupmu sudah mulai mengetuk, tapi kalau kamu terlalu menutup diri, kamu akan menganggap itu biasa saja. Kartu ini juga bicara soal proses penyembuhan batin. Ada bagian dari dirimu yang mungkin masih kecewa, masih menyimpan capek, masih ingin menarik diri. Dan itu manusiawi. Tapi jangan tinggal terlalu lama di sana, karena reading ini jelas menunjukkan bahwa setelah rasa berat, ada terang yang menunggu. Dan akhirnya kita sampai di kartu penutup yang sangat indah, yaitu The Sun. Ini adalah salah satu kartu paling positif dalam tarot. The Sun membawa kejelasan, kebahagiaan, keberhasilan, kabar baik, energi terang, pemulihan, dan rasa lega setelah fase yang membingungkan. Jadi setelah semua urutan kartu ini, pesan besarnya sangat jelas. Dalam 24 jam ke depan, ada energi pencerahan yang kuat. Sesuatu yang tadinya samar mulai jelas. Sesuatu yang tadinya tertutup mulai terbuka. Sesuatu yang tadinya membuat kamu ragu mulai menunjukkan arah. The Sun juga menandakan bahwa jalur hidupmu bisa berubah, karena kamu akhirnya melihat kebenaran dengan lebih terang. Kamu jadi tahu siapa yang tulus, mana jalan yang layak diperjuangkan, mana yang harus dilepas, dan mana bagian dari dirimu yang selama ini perlu dibangunkan lagi. Kartu ini bukan janji bahwa semuanya langsung sempurna.
Tapi ini tanda bahwa kamu keluar dari kabut. Jiwa terpilih, itulah pesan dan petunjuk dari semesta yang hadir untukmu hari ini. Ingat, sebuah rahasia besar telah terbuka, dan perubahan jalur hidupmu dalam 24 jam ke depan hanya akan terwujud jika kamu mengizinkan energi ini masuk dan bekerja di dalam hidupmu. Supaya pesan ini tidak menguap begitu saja, dan energinya bisa segera sampai, mewujud, serta bermanifestasi nyata dalam hidupmu, mari kita kunci energi kolektif ini bersama-sama. Aku mengajak kamu semua untuk berpartisipasi aktif di kolom komentar. Tuliskan doa, harapan, atau klaim pesan hari ini sebanyak-banyaknya. Mari kita ramaikan sampai tembus 1 juta komen agar getaran energinya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dan cepat sampai ke semesta. Jangan lupa juga untuk mengamankan slot personal readingmu selagi promo pengguna baru Rp15.000 per pertanyaan masih berlaku. Langsung saja kunjungi website kami melalui link di kolom deskripsi sebelum promonya berakhir. Terima kasih banyak sudah menonton, mendukung channel Le Rich Tarot, dan menjadi bagian dari perjalanan spiritual ini. Aku tunggu pesan dan komentarmu di bawah. Sampai jumpa di pembacaan tarot berikutnya. Aku pamit, dan semoga keberkahan selalu menyertaimu.